Kisah ini dimulai dengan sebuah pesawat yang terbang dari Los Angeles menuju Shanghai, mengalami pendaratan darurat dan jatuh di tengah lautan. Setelah kecelakaan tersebut, kita diperlihatkan dua orang pilot yang berada di dalam pesawat. Salah satu di antaranya yaitu First Officer Ben, segera keluar dari pesawat untuk mencari dan memeriksa kondisi para penumpang. Sementara itu, kaki kapten masih terjebak di dalam kokpit. Setelah keluar, Ben hanya bisa terdiam dan menatap kondisi di sekelilingnya dengan penuh keterkejutan. Bagian belakang pesawat mengalami kerusakan yang sangat parah, di mana pesawat itu terbagi menjadi 3 bagian, dan sebagian besar penumpang yang berada di sana telah meninggal dunia. Pada saat yang sama, seorang perempuan yang berada di dalam toilet mulai siuman. Setelah sadar, perempuan itu membangunkan seorang pria yang berada bersamanya. Namun, ketika mereka hendak keluar dan membuka pintu toilet, air laut tiba-tiba masuk dengan deras dan langsung menenggelamkan mereka. Sementara itu, di dalam kokpit, sang pilot sedang melihat foto keluarganya untuk terakhir kalinya. Tepat pada saat itu, kaca di hadapannya pecah dan air langsung menerobos masuk dengan kecepatan yang sangat deras. Di bagian belakang pesawat, ternyata masih ada beberapa orang-orang yang berhasil selamat. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak mungkin bertahan terlalu lama di tempat tersebut. Mereka harus mencari posisi yang lebih tinggi agar tidak ikut tenggelam. Pada saat itu, First Officer Ben sedang berada di bagian belakang bersama seorang anak perempuan yang selamat dan seorang pramugari. Di bagian tengah pesawat terdapat sebuah pemancar otomatis yang dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal kepada tim penyelamat. Karena itulah, dia berniat pergi menuju bagian tengah pesawat untuk mengaktifkan alat tersebut. Masalahnya, bagian tengah pesawat itu berada cukup jauh dan sudah terapung di tengah air. Namun, pramugari yang bersamanya mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi perenang profesional dan bersedia berenang menuju bagian tengah pesawat. Let me go. Waikiki rough water 3 times. Ketika anak perempuan itu berdiri sambil memperhatikan permukaan air, tiba-tiba ia melihat seekor hiu di dalam laut. Anak itu langsung berteriak berkali-kali untuk memperingatkan pramugari tersebut. Namun, karena sudah berenang cukup jauh, dia tidak dapat mendengar atau memahami peringatan tersebut dengan jelas. Karena tidak memiliki pilihan lain, Ben segera menurunkan sebuah rakit ke dalam air dan berangkat bersama anak perempuan itu untuk mengejar pramugari yang sedang berenang tadi. Di sisi lain, di bagian belakang pesawat, salah seorang penumpang yang masih hidup hendak membuka pintu yang berada di hadapannya. Namun, seorang pramugari segera mencegahnya. Ia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sedang berada di dalam sebuah kantong udara. Artinya, bagian pesawat tempat mereka berada sudah berada di bawah permukaan laut. Tetapi, karena masih terdapat udara yang terperangkap di dalam ruangan tersebut, air laut belum sepenuhnya masuk ke sana. Sementara itu, hiu tersebut semakin mendekati pramugari yang sedang berenang. Dalam sekejap, hiu tersebut menerjang dan menyeret pramugari itu ke bawah permukaan air. Hiu itu kemudian mencabik-cabik tubuhnya dan dengan sangat mengerikan hingga tubuh pramugari tersebut terbelah menjadi 2. Setelah itu, hiu tersebut berbalik dan menyerang rakit yang dinaiki Ben dan anak perempuan tadi. Ben berusaha mempertahankan diri dan menggunakan dayung untuk mengusir hiu tersebut sejauh mungkin. Pada waktu yang bersamaan, beberapa penumpang yang masih hidup di dalam pesawat mulai berkumpul dan bergerak menuju bagian belakang pesawat. Karena sebagian besar orang berpindah ke satu sisi dan berkumpul di bagian belakang, posisi pesawat menjadi sedikit miring. Akibatnya,
beberapa orang kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam air. Namun, bagaimana sebenarnya pesawat penumpang sebesar ini bisa sampai mengalami kecelakaan yang begitu mengerikan? Apakah ini karena antek-antik asing? Ataukah karena pemangkasan anggaran untuk makan bergizi itu? Entahlah. Untuk mengetahui awal mula dari semua kejadian tersebut, cerita kemudian membawa kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya semua tragedi naas itu terjadi. Di sana, kita melihat seorang first officer bernama Ben sedang berbicara melalui telepon dengan istrinya. Karena Ben sedang cosplay jadi Bang Toyib, sang istri berkali-kali memintanya untuk pulang karena kondisi putra kecil mereka yang sedang sakit. Keduanya sama-sama hancur secara emosional. Namun, Ben seolah terus berusaha melarikan diri dari semua masalah dan rasa sakit yang sedang dihadapinya. Karena itu, istrinya berbicara dengan tenang dan berusaha menyadarkan Ben agar berhenti terus-menerus melarikan diri dari semua persoalan yang ada. Pada saat yang sama, di bandara terdapat seorang penumpang bernama Dan. Ketika sedang berada di sana, Dan mengalami masalah dengan kabel pengisi daya miliknya. Kabel tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya siapapun akan langsung waspada dan menjauhi benda tersebut. Namun, Dan sama sekali tidak menganggap masalah itu serius. Ia justru memasukkan powerbank tersebut ke dalam tas merah miliknya. Padahal berdasarkan peraturan penerbangan, barang yang menggunakan baterai seperti itu tidak boleh dimasukkan ke dalam bagasi yang akan dimasukkan ke ruang kargo. Namun, si geblek ini sama sekali tidak memedulikan aturan tersebut. Setelah itu, Ben bertemu dengan seorang anak perempuan kecil bernama Cora. Saat itu, Cora terlihat sangat takut untuk naik ke pesawat. Ia kemudian bertanya kepada Ben apakah Ben adalah seorang kapten. Ben tersenyum dan menjelaskan bahwa dirinya bukan kapten, melainkan seorang first officer. Mendengar jawaban tersebut, Cora dengan polos langsung menyinggung bahwa meskipun Ben sudah cukup berusia, ia masih belum bisa menjadi kapten. Mendengar perkataan polos tersebut, Ben hanya tersenyum. Ia kemudian menjelaskan bahwa kehidupan tidak selalu memberikan seorang jalan yang lurus dan mudah. Kata-kata Ben ini cukup membuat saya ngajoak. Cora sendiri sedang melakukan perjalanan dengan ayahnya, ibu tirinya, dan saudara tirinya yang bernama Finn. Tepat pada saat yang sama, tas merah milik Dan akhirnya dibawa ke ruang kargo tanpa diperiksa dengan benar. Dari sinilah secara perlahan awal dari bencana tersebut mulai terbentuk. Pesawat itu sendiri sedang melakukan penerbangan dari Los Angeles menuju Shanghai. Di dalam pesawat tersebut terdapat beberapa pemain e-sport. Salah seorang pemain Amerika mulai mengejek para pemain asal Tiongkok. Bahkan, kapten timnya pada awalnya ikut mendukung sikap tersebut. Namun, sang pelatih dengan cepat menyadari bahwa situasi mulai memanas. Ia kemudian meminta maaf sehingga masalah tersebut untuk sementara dapat diredakan. Kapten penerbangan kali ini bernama Richard. Setelah pesawat mengudara, kita mengetahui bahwa Ben sebelumnya pernah bertugas di Angkatan Udara. Ketika berada di sana, seorang perwira senior tidak mematuhi aturan dengan benar. Ben yang tidak terima kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap perwira tersebut. Akibat kesalahan itu, Ben kehilangan pekerjaannya, pensiun, dan seluruh fasilitas yang sebelumnya ia miliki. Karena tidak memiliki pilihan lain, sekarang ia bekerja sebagai first officer di sebuah maskapai kecil. Clear for takeoff 24 left, northeastern 140. Sementara itu, seorang pemain e-sport bernama Lily bertanya kepada kapten timnya, Sam, mengapa Sam terlihat begitu takut membaca surat yang diberikan kepadanya. Sam berusaha meyakinkan bahwa dirinya tidak takut dan mengatakan bahwa ia akan membaca surat tersebut setelah kembali ke Tiongkok. Setelah itu, Sam pergi menuju toilet. Di sana kemudian diketahui bahwa surat-surat yang ditulis Lily ternyata disembunyikan oleh Sam di dalam casing ponselnya. Sementara itu, Cora sedang duduk bersama keluarganya. Ayahnya berusaha membujuk Cora agar setidaknya mau bersikap sedikit lebih baik kepada Finn. Namun,
Cora tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya karena ia sama sekali tidak menyukai ibu tirinya. Beberapa saat kemudian, ayah Cora pergi menuju toilet. Anehnya, ibu tiri Cora juga mengikuti dari belakang. Pada titik inilah, ancaman yang sebelumnya masih tersembunyi mulai benar-benar berubah menjadi sebuah bencana. Kabel pengisi daya yang rusak dan berada di dalam ruangan kargo tiba-tiba mengeluarkan percikan listrik. Hanya dalam hitungan detik, benda tersebut memicu kebakaran. Namun, para penumpang yang sedang duduk di dalam kabin sama sekali belum menyadari bahwa bahaya besar sedang berkembang tepat di bawah tempat mereka berada. Sementara itu, Finn tidak menemukan kedua orang tuanya. Ia kemudian bertanya kepada Cora kemana mereka pergi. Karena merasa terganggu, Cora menjawab sambil bercanda bahwa di dekat toilet terdapat sebuah kolam dan orang tua mereka pergi ke sana. Finn yang kecil mempercayai perkataan tersebut begitu saja dan pergi menuju tempat yang dimaksud. Yeah, it's back there. Namun, tanpa sengaja ia justru masuk ke bagian lain dari pesawat. Di sana terdapat seorang pria yang sedang bermain video game. Finn kemudian duduk di sebelahnya dan mulai ikut bermain game bersamanya. Hey, little man, didn't you find your seat? Pada saat itu, peringatan darurat mengerikan muncul di kokpit. Sistem mendeteksi adanya asap sekaligus api di dalam ruang kargo. Ben segera mengaktifkan sistem pemadam kebakaran. Namun, keadaan menjadi jauh lebih buruk karena sistem tersebut ternyata tidak berfungsi dengan baik. John, confirmed. Menyadari bahwa situasi mulai berada di luar kendali, Ben segera menggunakan radio untuk meminta informasi mengenai bandara terdekat. Mereka kemudian mengetahui bahwa Guam International Airport merupakan bandara terdekat dari posisi mereka. 140. Sementara itu, Cora pergi menuju toilet untuk mencoba menghubungi ayahnya. Pada saat yang sama, dua orang anggota kru tiba di ruang kargo sambil membawa alat pemadam kebakaran dan berusaha memadamkan api. Namun api menyebar terlalu cepat sehingga mereka tidak mampu mengendalikan keadaan. Tiba-tiba, sebuah kontainer yang sedang terbakar terlepas dari pengikatnya dan meluncur ke depan. Kontainer tersebut kemudian menghantam beberapa tabung silinder. Setelah itu, bencana yang sebenarnya pun dimulai di dalam pesawat. Tabung-tabung tersebut pecah dan menyebabkan sebuah lubang besar terbentuk pada badan pesawat. Dalam sekejap, koper serta berbagai barang milik penumpang berterbangan akibat tekanan udara yang sangat kuat. Banyak penumpang mengalami luka-luka. Di tengah kekacauan tersebut, Lily berusaha memegang Cora dan menjaganya agar tetap aman. Masker oksigen kemudian turun dari atas dan muncul di hadapan para penumpang. Namun, ayah dan ibu tiri Cora saat itu masih berada di dalam toilet dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kapten Richard berusaha sekuat tenaga menurunkan pesawat ke ketinggian yang lebih aman. 10,000. How's it go? Setelah berhasil menstabilkan pesawat pada ketinggian tersebut, Richard memberitahu para penumpang bahwa mereka sedang berada pada ketinggian yang aman dan masker oksigen sudah dapat dilepas. Folks, this is the captain speaking. As we get passengers near the affected area, move to safer seating. Namun, keadaan sebenarnya masih jauh dari normal. Memanfaatkan situasi tersebut, si Gebleiden meninggalkan kursinya dan pergi menuju toilet. Di sisi lain, Sam juga masuk ke toilet dan setelah keluar, ia berusaha segera kembali kepada Lily. Namun, seorang pramugari menghentikannya dan memintanya kembali duduk di kursinya. Dalam kondisi seperti itu, berlari atau berpindah-pindah di dalam kabin justru dapat membuat keadaan semakin berbahaya. Sementara itu, si Gebleiden duduk di dalam toilet dan mulai udut. Di tengah kebodohan yang dilakukannya tersebut, api di ruang kargo justru semakin membesar dan semakin sulit dikendalikan. Kontainer yang terbakar kemudian menghantam mesin pesawat. Dalam sekejap, mesin tersebut meledak dengan sangat dahsyat dan menciptakan lubang besar lainnya di sisi pesawat. Beberapa penumpang bahkan langsung terlempar keluar dari pesawat.
Yang lebih mengerikan lagi, sistem kendali penerbangan mulai berhenti berfungsi. Flight control don't respond. Hydraulics are gone. Manny Northeastern 140. We lost engine 1. 140. Pada saat itu, pesawat sedang terbang di atas lautan terbuka. Tidak lama kemudian, mesin kedua juga mulai terbakar. Kini, sumber daya listrik pesawat dan komunikasi radio sama-sama terputus. Menyadari bahwa keadaan benar-benar semakin tidak terkendali, Ben segera mengaktifkan ram air turbin atau RAT. Start the APU. Roger. 1,000 feet. Try manual deployment of RAT. Ram air turbine confirmed. Beruntung tindakan tersebut berhasil membuat instrumen-instrumen darurat pesawat kembali menyala. Semua orang kemudian menyadari bahwa mereka masih memiliki peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Sementara itu, di dalam kabin, Cora ingin berlari menuju tempat kedua orang tuanya berada. Namun seorang pramugari segera menahannya agar ia tidak pergi ke sana. Di sisi lain, Kapten Richard mulai memahami bahwa mereka sudah tidak mungkin lagi mencapai bandara manapun. Karena itu, ia mengambil keputusan bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mendaratkan pesawat di atas laut. Richard kemudian meminta Ben untuk segera membuang bahan bakar pesawat keluar. Setelah itu, ia memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang agar bersiap menghadapi benturan. Semua orang yang berada di dalam pesawat mulai ketakutan dan menundukkan tubuh di kursi masing-masing. This is the captain speaking. Brace. Forward back. Namun, pesawat saat itu sedang menuki ke bawah dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di dalam kokpit, Richard dan Ben mulai berdebat mengenai cara terbaik untuk mendaratkan pesawat dalam kondisi tersebut. Ben kemudian memberikan saran agar pesawat diputar dan diarahkan sejajar dengan gelombang air laut sehingga benturannya dapat dikurangi. Keduanya bersama-sama berusaha menurunkan kecepatan pesawat sebanyak mungkin. Richard kemudian meminta Ben untuk menarik kursinya hingga berada pada posisi paling belakang dan mengencangkan sabuk pengamannya. Sementara itu, seluruh pesawat dipenuhi suara jeritan para penumpang yang ketakutan. Beberapa detik kemudian, pesawat menghantam permukaan laut dengan benturan yang sangat keras. Pesawat itu kemudian meluncur di atas permukaan air sebelum akhirnya menghantam bebatuan yang berada di bawah laut. Benturannya begitu dahsyat sehingga salah satu sayap pesawat patah dan terlepas dari badan pesawat. Setelah itu, seluruh pesawat terbalik dan terpecah menjadi dua bagian. Air laut mulai masuk dengan sangat cepat dari berbagai sisi. Banyak penumpang meninggal akibat benturan tersebut. Beberapa saat kemudian, bagian-bagian pesawat yang telah hancur serta tubuh para korban telah mengambang di permukaan laut. Orang-orang yang berada di pantai terlihat berteriak sambil meminta bantuan. Sementara itu, di dalam kokpit, Richard berada dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tekanan air laut perlahan semakin kuat menekan kaca kokpit. Di sisi lain, seorang pramugari bernama Penny terus memegang Cora sepanjang kejadian tersebut. Cora melihat keluar melalui bagian pesawat yang telah rusak dan menyadari bahwa tiga bagian besar pesawat kini terpisah dan berada cukup jauh satu sama lain. Penny kemudian meminta Cora tetap berada di tempat yang sama, lalu pergi menuju kokpit. Di sana, Ben sedang berusaha melepaskan Richard dari kursinya. Tepat pada saat itu, Richard mulai sadar kembali. Ia kemudian memberitahu Ben agar menggunakan kapak darurat atau crash axe untuk memotong bagian kursi sehingga dirinya dapat dikeluarkan dari sana. Sementara itu, di bagian tengah pesawat, Sam menyadari bahwa Lily tidak berada di kursinya. Sebagian besar orang di sekitarnya mengalami luka parah. Sam terus-menerus memanggil nama Lily sambil berusaha mencari keberadaannya. Di tempat lain, Lily yang masih mengapung di dalam air akhirnya berhasil mencapai salah satu bagian pesawat yang telah terlepas dan hancur. Kakinya mengalami luka parah dan terus mengeluarkan darah. Sementara itu, di dalam kokpit, Ben dan Penny masih berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan Richard dari kursinya. Tetapi mereka belum juga berhasil. Keadaan menjadi semakin berbahaya karena kaca kokpit terus mendapat tekanan dari air laut dan bisa pecah kapan saja. Ben kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Richard mungkin adalah dengan memotong bagian kaki Richard yang masih terjebak di dalam kursi.
Namun jika hal itu dilakukan, Richard berisiko mengalami pendarahan hebat dan kehilangan nyawanya. Dalam kondisi seperti itu, Richard yang sudah tahu bahwa hidupnya hanya tinggal 1%, justru mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ia meminta Ben menutup pintu kokpit lalu segera pergi dari sana. Dengan cara tersebut, air hanya akan memenuhi bagian kokpit dan tidak langsung menyebar dengan cepat ke seluruh bagian pesawat. I'm not leaving you. Confirmed. Go home. Check the ELT. Sementara itu, di bagian belakang pesawat yang masih dalam posisi terbalik, Joy sedang membalut tangan Matt yang mengalami luka. Semua orang kemudian berusaha bersama-sama menenangkan Finn yang terlihat sangat ketakutan. Di sisi lain di bagian tengah pesawat, Sam memberitahu semua orang bahwa beberapa orang harus kembali berpindah ke sisi yang mengarah ke air. Alasannya, bagian pesawat yang mereka tempati ternyata tersangkut di atas sebuah terumbu karang. Jika beban di dalam bagian tersebut tidak dikurangi, bagian itu bisa sewaktu-waktu tergelincir dan kembali tenggelam ke dalam air. Namun, pemain Amerika bernama Hutch sama sekali tidak mau mengikuti saran Sam. Perdebatan di antara keduanya kembali terjadi. Bahkan pelatih Hutch juga ikut menegaskan bahwa Sam memang benar dan mereka harus mengikuti cara tersebut. Kid's right. It's a coral reef under us. It might take some pressure off it. Setelah itu, Jesse bersedia berpindah menuju sisi yang mengarah ke air. Namun Hutch masih tetap bersikeras kepala dan tidak mau mengubah pendiriannya. Sementara itu, bagian pesawat yang menjadi tempat Lily berada perlahan mulai terbawa arus dan semakin menjauh. Meskipun kakinya terluka parah, Lily terpaksa kembali masuk ke dalam air. Dengan susah payah, ia berenang menuju bagian tengah pesawat. Setelah akhirnya berhasil sampai, Sam melihat Lily dan langsung merasa sangat lega. Keduanya kemudian bergerak saling mendekat. Namun sebelum mereka sempat berbuat banyak, seekor hiu tiba-tiba menyerang sang pelatih. Jesse berusaha menyelamatkan pelatihnya, tetapi pada akhirnya ia sendiri ikut menjadi korban serangan hiu tersebut. Melihat kejadian itu, Hutch benar-benar terpukul. Dalam keadaan marah dan kehilangan kendali, ia mulai menyalahkan Sam atas semua yang terjadi. Hutch bahkan memukul Sam. Tepat pada saat itu, Ben datang dan segera menarik Hutch menjauh dari Sam. You wanna live? Do you? Sementara itu, di bagian belakang pesawat, Joy mengatakan bahwa ia mungkin bisa mencari jalan keluar melalui bagian bawah pesawat. Namun, Matt berusaha menghentikannya. Meskipun salah satu tangannya sendiri patah, Matt tetap bersikeras bahwa dirinya yang akan pergi. Becky berusaha menahannya agar tidak melakukan tindakan berbahaya tersebut. Namun, Matt tetap nekat dan akhirnya turun ke dalam air hanya dengan mengandalkan satu tangannya. Ia bergerak melewati bagian bawah pesawat dan dengan susah payah berhasil mencapai bagian atas. Begitu muncul ke permukaan, Matt langsung berteriak meminta pertolongan. Pada saat itu, ia melihat ayah Cora. Namun sebelum sempat melakukan apapun, seekor hiu tiba-tiba melompat ke arahnya dan langsung menerkam serta menelannya. Melihat kejadian mengerikan tersebut, Matt yang masih berada di dalam air langsung berteriak ketakutan. Sementara itu, di bagian tengah pesawat, Ben memberitahu semua orang bahwa mereka masih hidup. Menurutnya, mereka benar-benar sangat beruntung karena masih bisa bertahan setelah kecelakaan sebesar itu. Ben kemudian menjelaskan bahwa pesawat tersebut membawa total 293 orang. Namun, dari apa yang bisa ia lihat sekarang, hanya sekitar 30 orang yang tampaknya masih hidup. Mendengar kenyataan tersebut, wajah semua orang menjadi semakin dipenuhi ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa kecelakaan ini bukan sekedar sebuah insiden pesawat jatuh, melainkan sudah berubah menjadi sebuah bencana yang menewaskan hampir seluruh penumpang. Di bagian tengah pesawat, mereka kemudian menemukan beberapa buah rakit penyelamat. Ben segera mencari ALT atau Emergency Locator Transmitter, yaitu alat pemancar lokasi darurat yang dapat membantu tim penyelamat mengetahui posisi mereka. Sementara itu, Cora masih terus mencari ayahnya. Ia sama sekali tidak mau menerima kenyataan bahwa ayahnya mungkin sudah tidak akan kembali lagi.
Beberapa saat kemudian, Ben berhasil menemukan ELT dan segera menyalakannya. Setelah alat tersebut aktif, Ben memberikannya kepada Dan agar ia yang memegang dan menjaganya tetap menyala. Namun, tepat pada saat itu, seekor hiu lain mulai bergerak mendekati Cora. Ben melihat bahaya tersebut dan langsung berlari menuju Cora. Pada detik-detik terakhir, Ben berhasil menyelamatkan nyawa anak perempuan itu dari serangan hiu. Namun, bahaya belum berakhir. Salah satu rakit penyelamat mereka tiba-tiba terbawa gelombang dan bergerak semakin jauh dari posisi mereka. Di tengah kekacauan tersebut, ELT yang sedang dipegang Dan terlepas dari tangannya dan langsung jatuh ke laut. Ayah wes iya mah. Sementara itu, Sam sedang berusaha mengapung menggunakan sebuah koper. Hutch yang dalam keadaan tidak sadarkan diri juga berada bersamanya. Ketika Ben meminta ELT kepada Dan mengatakan bahwa alat tersebut telah terjatuh ke dalam air. Bukannya merasa bersalah, Dan justru menyalahkan Ben. Menurutnya, jika alat itu memang sepenting itu, seharusnya Ben sendiri yang menyimpannya dan menjaganya. Di sisi lain, bagian belakang pesawat yang masih dalam keadaan terbalik sudah tidak mungkin dijadikan tempat untuk bertahan. Air terus masuk secara perlahan dan semakin tinggi. Semua orang mulai menyadari bahwa jika mereka tetap berada di sana, tidak akan ada kesempatan untuk selamat. Namun Becky masih tidak mau meninggalkan tempat tersebut. Ia hanya meminta Joy membawa Finn keluar dari sana. Joy kemudian berjanji kepada Becky bahwa ia akan kembali. Setelah itu, Joy mulai membawa Finn keluar dari bagian pesawat tersebut. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jasad Matt. Pemandangan itu membuat Finn semakin ketakutan. Namun, Joy tidak membiarkan Finn berhenti. Ia terus membimbing anak itu agar tetap bergerak. Dengan susah payah, keduanya akhirnya berhasil keluar dari dalam pesawat dan mencapai permukaan air. Tidak jauh dari mereka, sebuah rakit penyelamat yang masih dalam keadaan tertutup terlihat mengapung. Sementara itu, Lily tiba-tiba melihat sebuah pesawat terbang di atas langit. Semua orang yang masih hidup langsung berusaha menarik perhatian pesawat tersebut dengan melambaikan tangan dan meminta pertolongan. Namun, nasib buruk kembali terjadi. Pesawat itu tidak melihat keberadaan mereka dan terus terbang menjauh. Harapan yang baru saja muncul di antara para korban kembali runtuh. Pada saat itu, Joy segera membuka rakit penyelamat yang mereka temukan. Ia hendak menaikkan Finn ke atas rakit. Namun tiba-tiba seekor hiu menyerang. Untungnya, beberapa hiu justru mulai saling menyerang satu sama lain. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Joy untuk segera mengangkat Finn ke atas rakit. Setelah Finn berhasil naik, Joy juga berusaha naik dan akhirnya berhasil mencapai bagian atas rakit. Namun, kakinya mengalami luka parah dan mengeluarkan banyak darah. Hanya beberapa detik kemudian, Joy kehilangan kesadaran. Kini Finn berada sendirian di atas rakit. Ia terus berteriak meminta pertolongan. Tepat pada saat itu, Finn merasakan rakit tersebut berguncang dari bawah. Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa seekor hiu sedang menghantam rakit dari dalam air. Finn kehilangan keseimbangan hingga tubuhnya tergelincir dan akhirnya bergantung di tepi rakit. Sementara itu, di dalam bagian pesawat yang masih terbalik, air sudah naik hingga mencapai leher Becky. Dalam kondisi tersebut, Becky teringat kepada cucunya. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar kehidupan cucunya kelak dipenuhi kebahagiaan. Tepat setelah itu, sebuah helikopter terlihat di langit. Helikopter tersebut sedang mencari orang-orang yang masih selamat. Pada saat yang sama, sebuah kapal nelayan asal Tiongkok juga berhasil dihubungi. Mereka diberitahu bahwa sebuah pesawat baru saja jatuh tidak jauh dari lokasi mereka. Kapal nelayan tersebut diminta segera datang secepat mungkin untuk melakukan penyelamatan karena orang-orang yang masih mengapung di laut tidak memiliki banyak waktu lagi. 船长，有英文电台在呼叫。 The area where we believe there are survivors in need of assistance. Sementara itu di atas rakit, Hutch memperhatikan Sam yang terus-menerus memandang ke arah Lily. Hutch kemudian menyarankan agar Sam pergi dan mengungkapkan perasaannya kepada Lily. Namun, Sam mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Alasannya, tim mereka memiliki aturan bahwa para pemain tidak diperbolehkan berkencan satu sama lain. Mendengar hal tersebut, Hutch tertawa dan menyindir bahwa meskipun ada aturan seperti itu, pada kenyataannya siapa yang benar-benar akan mematuhinya. Di sisi lain,
Cora perlahan mulai menyadari bahwa orang-orang dalam keluarganya mungkin sudah tidak ada lagi. Ia kembali teringat pada perkataan terakhir ayahnya yang meminta Cora menjaga Finn. Namun, Cora merasa dirinya gagal melakukan hal tersebut karena Finn masih merupakan anak kecil yang baru berusia 7 tahun. Ben kemudian berusaha menenangkan Cora. Ia mengatakan bahwa putranya sendiri juga berusia 7 tahun. Setelah itu, Ben memperlihatkan sebuah foto lama putranya kepada Cora. Meskipun momen tersebut berlangsung singkat, sedikit keberanian kembali muncul dalam diri Cora. Ia mulai memahami bahwa Ben juga sedang menjalani hidup dengan membawa luka dan kesedihan yang sangat besar di dalam dirinya. Tepat pada saat itu, sebuah helikopter penyelamat terlihat datang dari kejauhan menuju tempat mereka. Semua orang kembali memiliki harapan untuk hidup. Dari helikopter tersebut, seorang penyelamat diturunkan ke laut. Namun ketika melihat hal itu, Ben langsung berteriak keras agar penyelam tersebut tidak turun ke air. Sayangnya, orang-orang di dalam helikopter tidak memahami peringatan Ben. Begitu penyelam itu menyentuh air, seekor hiu langsung melompat dan menyerangnya. Tim penyelamat segera berusaha menarik penyelam tersebut kembali ke atas. Namun, hiu itu justru melompat dan menggigit tubuhnya dengan kuat. Tali yang digunakan untuk menarik penyelam tersebut masih terikat pada tubuhnya. Akibat tarikan hiu yang sangat kuat, keseimbangan helikopter mulai terganggu. Hanya dalam beberapa detik, helikopter tersebut berputar kehilangan kendali dan akhirnya jatuh ke laut. Benturan itu juga menyebabkan rakit para korban terbalik. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dan kembali muncul ke permukaan air. Namun ketika mereka berusaha naik kembali ke atas rakit, si Gebladen justru berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan mendorong seorang pramugari. Tepat pada saat itu, sebuah kapal nelayan asal Tiongkok akhirnya tiba di lokasi. Namun muncul masalah baru. Kapal tersebut tidak dapat mendekat terlalu jauh karena terdapat terumbu karang di antara mereka. Sementara ke dalam air juga terlalu dangkal. Karena itu, para korban yang masih hidup harus berusaha sendiri untuk bergerak menuju kapal. What now, Captain? They can't get past the reef. We need to go to them. Masalah lainnya, rakit yang mereka gunakan tidak memiliki dayung. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa mengarahkan rakit menuju kapal tanpa alat tersebut. Tepat pada saat itu, Ben menyadari bahwa Cora tidak berada di atas rakit. Ia melihat ke kejauhan dan menemukan Cora berdiri sendirian di atas salah satu bagian pesawat yang telah hancur. We have to go get her. The current's too strong. Well, the other raft's nearly there. Ben tidak membuang waktu dan langsung berenang menuju Cora. Namun tanpa disadarinya, seekor hiu juga mengikuti dari belakang. Dengan susah payah Ben akhirnya berhasil mencapai Cora dan memintanya untuk ikut bersamanya. Namun Cora menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin tetap bersama ayahnya. Daddy wants you to be a brave girl, okay? I want to stay here with my daddy. Ben kemudian berusaha menenangkan Cora dan menjelaskan bahwa mereka hanya perlu mengubah arah sedikit agar bisa menuju tempat yang lebih aman. Setelah itu Ben mengikat Cora pada tubuhnya dan keduanya mulai berenang menuju kapal. Grab the belt, Cora. Grab it. Namun di lautan di sekitar mereka dipenuhi dengan hiu. Melihat keadaan yang sangat berbahaya tersebut, para nelayan Tiongkok mengambil sebuah keputusan besar. Mereka membuang seluruh ikan hasil tangkapan mereka ke laut. Begitu melihat ikan-ikan tersebut, sebagian besar hiu langsung berbalik dan bergerak menuju sumber makanan tersebut. Namun masih ada beberapa ekor hiu yang tetap mengejar Ben dan Cora. Ben kemudian mengambil pistol suar miliknya dan menembakkan suar ke arah salah satu hiu. Tindakan tersebut membuat hiu-hiu lainnya mengubah arah dan ikut bergerak menuju ikan yang telah dibuang ke laut. Sementara itu, si Gebladen melihat sebuah bungkus rokok yang mengapung di permukaan air. Ia mengambilnya dan kemudian duduk dengan santai di tepi rakit sambil mulai merokok. Namun ketenangan Dan tidak berlangsung lama. Beberapa detik kemudian, seekor hiu tiba-tiba menyerangnya dan menarik tubuhnya ke bawah permukaan laut. Lebok, ya.
Akhirnya si menyebalkan ini tewas dalam serangan tersebut. Tidak banyak orang yang terlihat berduka atas kematiannya karena sepanjang kejadian, bahkan ketika semua orang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, Dan hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Pada akhirnya, seluruh korban yang masih hidup berhasil dievakuasi dengan selamat. Setelah itu, Sam berbicara dengan Lily. Sam mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tidak pernah membaca surat yang diberikan Lily. Kini surat tersebut mungkin sudah hilang dan tenggelam jauh di dasar laut. Namun, Lily tersenyum kecil dan mengatakan bahwa ia tahu Sam sebenarnya sudah membaca surat tersebut. Mendengar hal tersebut, Sam perlahan mencium kening Lily. Beberapa saat kemudian, Ben mendatangi Cora. Tepat pada saat itu, jaringan telepon kembali tersedia di ponsel semua orang. Cora langsung meminta ponsel Ben dan memeriksa GPS tracker milik Finn. Begitu lokasi Finn berhasil ditemukan, mereka semua segera bergerak menuju titik tersebut. Di sana mereka melihat sebuah rakit. Di dalam rakit itu, Joy masih terbaring dalam keadaan tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Joy akhirnya siuman. Setelah sadar, ia menunjukkan seseorang yang terbaring di sampingnya, yaitu Finn. Begitu melihat Finn masih hidup, mata Cora langsung dipenuhi air mata kebahagiaan. Kedua saudara itu akhirnya kembali bertemu setelah melalui semua kejadian mengerikan tersebut. Pada bagian akhir cerita, kita kemudian mengetahui bahwa putra Ben sedang berjuang melawan penyakit yang sangat mengerikan, yaitu kanker. Ben kemudian menelepon istrinya. Setelah itu, ia berbicara dengan putranya dan mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang. Setelah melalui semua penderitaan, kehilangan, dan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah lautan, Ben akhirnya memilih untuk kembali kepada keluarganya. Dan melalui momen yang penuh emosi tersebut, kisah ini pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kelalaian kecil satu orang dalam mematuhi prosedur keselamatan bisa berakibat fatal bagi ratusan nyawa orang lain. Aturan dibuat untuk tidak dilanggar, tapi untuk sekarang aturan itu justru nekat dirubah demi kepentingan segelintir orang. Segitu saja mungkin. Adios.